Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, masih menggunakan media virtual, saya harapkan pembelajaran kita masih tetap berjalan dengan efektif. Baik, untuk pelajaran PKN kita di bab 1 itu kita mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini materi kita pertama di kelas 8 ini. Tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang keempat itu, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Inilah tujuan pembelajaran kita yang diharapkan setelah mempelajari materi kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kita memasuki materi kedudukan dan fungsi dan arti penting Pancasila. Yang pertama itu, kita mengenal pertama kali istilah Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945 yang dimukakan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI. Sehingga pada tanggal 1 Juni itu kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke, kedudukan dan fungsinya yang pertama itu, Pancasila itu dia dikatakan sebagai dasar negara atau norma dasar atau aturan dasar atau kaidah yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Artinya dia menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan Pancasila ini juga termuat di dalam Undang-Undang 1945 pada alinea yang keempat. Yang kedua itu, Pancasila itu dikatakan sebagai pandangan hidup, atau dia itu mengandung makna bahwa segala aktivitas atau segala kegiatan sehari-hari warga negara Indonesia itu, rakyat Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang ketiga itu, Pancasila dikatakan sebagai kepribadian bangsa atau ciri khas dari bangsa Indonesia yang menjadi pembeda bangsa kita Indonesia dengan bangsa lainnya. Yang keempat itu, Pancasila itu dikatakan sebagai perjanjian luhur rakyat. Artinya Pancasila itu merupakan hasil kesepakatan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Itulah dia kenapa dikatakan sebagai perjanjian luhur. Selanjutnya itu, Pancasila itu dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya semua hukum atau semua peraturan yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau harus bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu tersendiri. Selanjutnya, Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi nasional. Artinya ideologi Pancasila ini berlaku dari Sabang atau dari Sabang sampai Merauke, sehingga nilai-nilainya diyakini sebagai suatu kebenaran yang diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, kita memasuki arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama,
Pancasila itu membentuk identitas atau jati diri bangsa kita. Dia yang membedakan ideologi kita dengan ideologi bangsa lainnya. Yang kedua, arti penting Pancasila mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga itu, Pancasila itu memberikan arahan, tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Yang keempat itu, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Yang kelima itu, arti penting Pancasila itu sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara, sesuai dengan simbolan dari bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, berbeda agama, suku, ras dan lain sebagainya, tapi kita tetap satu juga dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selanjutnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara atau nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini artinya bangsa kita Indonesia itu menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua itu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kita harus saling menghormati saling menghormati dalam kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Yang ketiga itu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Oke, yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sila-sila yang terkandung dalam manusia yang adil dan beradab itu yang pertama itu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga itu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Oke, yang ketiga itu tentang sila persatuan Indonesia. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga itu pertama itu mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua itu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa atau mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme kita. Yang ketiga itu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita sebagai warga negara dan warga masyarakat itu mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama satu sama lainnya tanpa ada pembedaan. Yang kedua itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga itu di dalam musyawarah itu diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, baik. Yang kelima ini yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya itu kita harus mengembangkan perbuatan
menyeluruh dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Oke, yang kedua itu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Baik, anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini dari kita sampai di sini dulu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kalau ada yang ditanyakan nanti silakan di Japri, langsung kita diskusikan secara bersama-sama nanti. Baik, untuk materi hari ini sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.